lagi liburan di Bali, pengen nyari tempat spa deh buat pijit-pijit gitu. Tapi bingung, sebenarnya spa tuh bagus gak sih buat kesehatan? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau bahas nih tentang spa. Teman-teman ada yang suka juga nggak sih berspa? Nah, spa ini sendiri ternyata adalah gabungan dari beberapa hal yang bisa kita lakukan nih untuk melakukan relaksasi pada tubuh dan juga pikiran. Jadi spa itu sebenarnya bahasa awalnya itu adalah solus per aqua atau terapi dengan air, teman-teman. Nah, sejarahnya ternyata kalau kita lihat di Kamus Webster, itu spa ini adalah suatu kota kecil di Belgia. Jadi spa ini sebenarnya di kota itu ada sumber air yang bisa digunakan untuk berbagai pengobatan karena katanya mineralnya banyak sekali. Jadi dalam dunia kedokteran, Hippocrates itu mempergunakan spa sebagai terapi atau pengobatan dengan air. Nah, dalam perkembangannya, spa ini tidak hanya terapi dengan air, tapi juga ada pijatnya nih teman-teman. Biasanya macam-macam perawatan spa yang bisa kita dapatkan itu seperti pijat, terus aromaterapi, terus juga terapi air ya, terus relaksasi misalnya dengan facial, perawatan rambut juga, sampai perawatan kaki nih. Jadi semuanya ada di situ ya. Nah, jadi apa sih manfaat spa? Jadi berdasarkan penelitian-penelitian nih, spa ini karena tadi kita dilakukan perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki, bisa mulai dari pijat sampai nanti kita berendam air hangat ya, dan aromaterapi. Ternyata ini bisa menyebabkan relaksasi di tubuh kita, baik itu dari fisik maupun di pikiran. Nah, karena kombinasi pijat ini, kita ternyata bisa melancarkan sirkulasi darah sehingga nanti otot-otot yang tegang itu akan menjadi rileks kembali. Nah, yang kedua, dia juga bisa membuang racun dan juga sel kulit mati di kulit kita ya. Jadi saat spa kan biasanya kita ada juga dengan metode luluran ya, dan ini nanti bisa mengangkat sel kulit mati. Jadi bisa nih dilakukan secara rutin. Misalnya sebulan sekali. Yang ketiga, perawatan di spa ini bisa juga mengatasi insomnia. Jadi kalau teman-teman merasa gangguan tidur nih, ada gangguan tidur, coba dulu deh mungkin salah satu penyebab gangguan tidurnya karena stres. Nah, bisa nih melakukan relaksasi di spa-spa atau tempat spa gitu. Terus dia juga bisa mengatasi nyeri dan sakit kepala karena biasanya saat kita melakukan perawatan di spa, kita juga akan dilakukan pemijatan di area kepala. Dan ini akan juga melancarkan sirkulasi darah di kepala sehingga nanti nyeri kepalanya mungkin akan sedikit berkurang. Jadi ada penelitian yang dilakukan dan ternyata orang yang melakukan perawatan di spa secara rutin itu nyeri kepalanya lebih berkurang dibandingkan yang tidak. Terus yang selanjutnya manfaatnya adalah meremajakan dan mencerahkan kulit. Nah, karena pada saat spa ini kan biasanya mungkin dilakukan juga totok wajah ya, gitu kan. Terus juga bisa dilakukan facial. Nah, ini tuh nanti kita akan sirkulasi darah di bagian wajah juga akan lancar, terus juga kita nanti bisa juga nih saat facial sel-sel kulit matinya terangkat. Jadi spa ini bisa nih menjadi salah satu manfaat untuk kulit wajah juga. Terus yang terakhir adalah pencegahan untuk penuaan dini. Kenapa? Karena saat kita melakukan lulur atau juga kita melakukan facial, saat kita melakukan perawatan spa, itu kita akan kulit matinya terangkat sehingga nanti kolagennya lebih cepat nih, yang untuk awet mudanya itu akan jadi lebih cepat
keluar dibandingkan jika kita tidak melakukan perawatan. Jadi kolagen ini fungsinya untuk mencegah kerutan, mencegah penuaan dini gitu. Jadi biar kulit wajahnya lebih cerah nih setelah kita melakukan facial atau pijat di saat kita melakukan perawatan spa. Tapi ada tapinya. Ternyata spa ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Kenapa? Karena resiko terkena penyakit kulitnya juga bisa terjadi. Kenapa? Karena kan sebetulnya saat kita melakukan spa itu kita tiduran berbaring di tempat spanya ya, di tempat tidur gitu. Kalau tidak bersih atau misalnya alat-alatnya tidak dicuci dengan baik gitu, karena itu akan dipakai bergantian, itu mungkin akan menyebabkan masalah penyakit kulit yang bisa menular secara bergantian ya, seperti infeksi jamur gitu. Nah, terus juga pada saat terapi berendamnya nih, misalnya teman-teman berendam terus airnya tidak bersih gitu, atau misalnya sarana tempat bathtubnya tidak bersih, itu juga dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit kulit. Oleh karena itu, teman-teman kalau mau berspa, pilih tempat spa yang betul-betul memperhatikan sarana kebersihannya, terus alat-alatnya betul-betul dicuci dengan benar, terus terapisnya juga sebelum memegang badan teman-teman itu cuci tangan dulu. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Kalau habis ini pengen spa, boleh dong kasih rekomendasi tempat spa apa sih yang biasanya teman-teman sering kunjungi di kolom bawah ya. Sampai jumpa. Dah.